من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih keluarga yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada larangan menyambung rambut dan menata tubuh. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah wal washimata wal mustawshimah, muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambung rambutnya. Begitu juga wanita yang menato dan meminta supaya ditato. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini pertama adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambutnya dan meminta ditato. Laknat itu artinya adalah at-tardu wal ibadu min rahmatillah. Artinya laknat itu seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala pernah mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Langit mana, kata beliau, yang mau menaungiku, dan bumi mana yang mau aku pijakkan kakiku, in aqulu, jika saya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya seseorang itu kalau dia dilaknat oleh Allah, maka dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau manusia dijauhkan dari rahmat Allah, maka itu menunjukkan bahwasanya dia diancam dengan api neraka. Kenapa? Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh kita, bukan dengan ibadah kita. Amal soleh sebab, tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Karena amal soleh itu sebab mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu arti laknat. Artinya ini menunjukkan dosa yang dilakukan ini adalah dosa besar. Dosa yang dilakukan ini adalah dosa besar karena adanya laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi melaknat al-wasilah, orang yang minta disambung rambutnya. Menyambung rambut itu seperti apa? Menyambung rambut itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya rambut disambung dengan rambut lain. Itu makna yang pertama, dan ini makna yang sahih. Punya rambut kemudian disambung dengan rambut lain. Yang kedua adalah seseorang dia memakai rambut palsu. Jadi dia punya rambut kemudian pakai wig, rambut palsu. Itu juga disebut dengan menyambung rambut, dan itu keduanya dilaknat oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyambung rambut ini, kata para ulama rahimallahu taala, disambung rambut dengan rambut. Tapi Ustaz, bagaimana kalau seandainya rambut kita disambung dengan galang getah misalnya, dengan tali Jepang misalnya, berbuntut misalnya, demikian, boleh apa tidak? Maka kita katakan tidak mengapa, karena yang dilarang adalah menyambung rambut dengan rambut. Adapun menyambung rambut dengan yang lainnya seperti disambung, diikat dengan tali rambut Jepang misalnya, maka ini tidak mengapa dan ini tidak dilarang. Ya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya yang menyambung itu dilaknat dan yang minta disambungkan juga dilaknat. Artinya yang meminta itu dilaknat dan yang menggawi pun juga dilaknat. Maka orang yang bekerja di tempat rias-rias, kebetulan dia menyambung rambut misalnya, maka dia juga terlaknat. Ustaz, ini pekerjaan saya, maka tolak. Kalau ada pesanan demikian tidak boleh. Kemudian bagaimana Ustaz kalau hukumnya menanam rambut tidak nyambung tapi ditanam rambutnya? Seperti misalnya orang botak kemudian ditanam rambutnya biar tumbuh. Apakah ini termasuk menyambung rambut? Jawabannya tidak. Maka menanam rambut tidak masuk dari menyambung rambut. Boleh tidak orang menanam rambut itu? Boleh, tidak mengapa. Biasanya kepalanya longor di sini, kemudian ditanam rambutnya biar kelihatan bagus ya. Maka itu tidak ada masalah. Menanam rambut itu tidak mengapa ya, karena pada sejatinya kata para ulama menanam rambut itu dia mengembalikan atau menghilangkan aib. Karena orang kalau nggak berambut itu tergantung. Ada orang mengatakan aib, ada yang mengatakan tidak. Sebagian orang katanya kalau botak itu bagus, tanda orang sugih. Ya. Kalau orang sugih itu rata-rata botak berataan. Sebahagian mengatakan botak itu adalah aib, ya adalah aib. Wallahu a'lam, kalau itu dia dianggap aib, maka boleh dia seorang menanam rambutnya, ya menanam rambut. Kemudian wal washimah wal mustawshimah. Nabi juga melaknat orang yang menato dan minta ditato. Tato itu adalah sesuatu lukisan atau gambar, tulisan yang dilakukan di tubuh manusia. Tato ini hukumnya haram. Baik dia permanen atau tidak permanen, maka tato ini hukumnya haram. Kemudian ya, tato ini biasanya ya macam-macam. Ya, tato itu kadang ada di punggung, ada di bibir, ya, ada di leher atau di bagian tubuh mana saja. Maka ini haram hukumnya. Dan hukum ini berlaku tidak hanya pada kaum wanita saja, tapi juga berlaku pada kaum pria, kaum laki-laki. Maka tato menato itu diharamkan ya, dan itu termasuk dosa besar. Kenapa Ustaz diharamkan? Pertama hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah menato itu menyiksa diri. Menyiksa diri. Coba bayangkan seseorang dia menato tubuhnya dengan cara yang disakiti. Iya. Baik itu tato itu permanen ataukah tidak, itu diharamkan. Kemudian yang ketiga juga, kenapa tato itu diharamkan? Karena tato itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kasih bentuk tubuh yang bagus kemudian ditato tato. Kemudian yang keempat, kenapa tato itu diharamkan? Karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik. Kalau Anda lihat ada orang bertato, Anda tahu ini tanda orang ini nakal. Kita nggak usah pusing-pusing lihat ada wanita bertato, ini tanda ada wanita nakal. Nggak perlu kita cari tahu ini wanita ahli Quran kada. Kalau sudah bertato kayak gitu, ini sudah wanita nakal, karena tanda orang fasik. Ya, bahwasanya tanda orang fasik. Makanya dilarang seorang itu menato, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan kalau orang meninggal kemudian ada tato di tubuhnya, kalau bisa dihilangkan dengan cara yang baik. Tapi kalau dihilangkannya dengan cara menyakiti si mayit, maka dibiarkan. Dibiarkan. Kadang ada sebagian tato itu permanen. Ketika orang itu meninggal, kadang bersamanya tatonya. Maka ini dihilangkan. Kalau dihilangkan harus disetrika dan semisalnya. Maka tidak, biarkan apa adanya. Iya. Tetapi kalau dia masih hidup, Ustaz, dianjurkan dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan tanpa dia merasakan kesakitan, maka dihilangkan. Tapi kalau seandainya menghilangkan melalui proses yang sangat sakit, karena biasanya tato permanen itu kalau dihilangkan dengan cara yang nyaman butuh dana besar, uang besar, karena nggak murah. Ya. Kadang ada orang dulu bahari masa-masa jahiliyah belum berhijrah, kadang tubuhnya penuh dengan tato. Ya, baik itu laki-laki dan akhwatnya. Kadang ada sebagian tubuhnya penuh tato. Kemudian mengenal ngaji, mengenal dakwah, ya. Kemudian dia tahu ini tidak boleh. Ketika hendak menghilangkan, biayanya besar.
ya, tidak ada uang, gimana? Maka kalau dia tidak bisa dihilangkan dengan cara yang tidak menyakiti, maka biarkan, tidak ada masalah. Ustaz, nanti kalau sholat gimana? Kena air wudhu apa macam, maka kata para ulama itu yang sesuatu yang dimaafkan, yu'dzar, sesuatu yang dimaafkan. Tetapi kalau dia bisa hilangkan, dituntut dia untuk menghilangkan khususnya bagian area wudhu, ya, tangan, ya, wajah dan semisalnya, ya. Dan subhanallah, banyak orang itu menato tubuhnya dan tidak berpikir panjang, nato naga lah, tatonya macam-macam, ya, tato dinosaurus lah dan macam-macam, kayak seperti kekurangan kertas dalam kehidupannya, ya, ya. Maka tubuhnya yang dijadikan apa? Alat untuk menggambar-gambar dan semisalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tato dan menyambung ini diharamkan? Kata para ulama di sini, ini adalah bentuk tipu menipu. Kenapa? Karena menyambung rambut itu menipu orang, ya. Tato itu pun juga menipu seseorang, ya. Maka kenapa ini diharamkan? Kemudian orang memasukkan tato dan menyambung rambut ini bagian dari berhias. Maka kita katakan di masyarakat awam, menyambung rambut dan menato itu adalah keindahan, sesuatu bagian dari keindahan, sesuatu hias menghiasi. Maka kita katakan tidak semua, ya, perhiasan atau tidak semua hal-hal yang berkaitan untuk berhias diri itu dibolehkan. Tetap ada aturannya di dalam Islam. Maka segala yang bertentangan dengan syariat itu diharamkan. Kemudian para ulama juga mengatakan menyambung rambut itu tidak boleh apapun alasannya, walaupun termasuk dalam rangka penyakit. Misalnya dia menyambung rambut, ya, dia ada penyakit tertentu misalnya, kemudian dia sambung rambut. Contoh misalnya dia kena kanker, kemudian dia harus saya lupa istilahnya, harus di kemo, yang akhirnya apa? Rambutnya rontok. Kemudian dia malu, akhirnya dia pengen nyambung atau pakai rambut palsu misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Biarkan apa adanya. Ya. Kalau tanam nggak ada masalah dalam rambut, tapi dia pakai rambut palsu, ya, atau itu, maka itu diharamkan walaupun alasannya penyakit. Islam tidak memperkenankan demikian. Kemudian juga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga mengatakan menato dan menyambung rambut itu dosa besar. Orang yang membantu pun juga termasuk dalam dosa besar itu. Jadi yang membantu itu dosanya tidak berkurang, sama dengan orang yang minta. Kedua-duanya tidak ada bedanya. Jadi yang meminta ditato dan meminta disambung dosa besar. Yang melakukannya dosanya berkurang, tidak sama Anda dengan pelakunya, karena Anda tolong menolong dalam kejelekan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Judamah binti Wahb radhiyallahu taala anha qalat hadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqul laqad hamamtu anha anil ghilah fanadhartu fi Rum wa Faris فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن الأزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم. Dari Judamah binti Wahab radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku hadir pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah orang banyak, lalu bersabda, tadinya aku ingin melarang ghilah, lantas aku melihat orang-orang Romawi dan Persia melakukan ghilah terhadap anak-anaknya, namun ternyata sedikit pun hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang azal. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah wa'dun, yang terselubung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghilah, ya, ghilah itu artinya adalah seorang suami menggauli istrinya sedangkan istrinya lagi menyusui atau sedang hamil.
Itu namanya ghilah. Ya, itu artinya namanya ghilah. Kata Nabi, saya ingin melarang ghilah. Ya, melarang ghilah. Kenapa? Karena tersebar di bangsa Arab bahwasanya ghilah itu dapat membahayakan seorang anak. Bisa membuat anggota badannya menjadi lemah atau dia menjadi cacat sampai seumur hidup. Itu keyakinan bangsa Arab dahulu. Jadi kalau dia mendatangi istrinya di waktu hamil atau mendatangi istrinya di waktu dia menyusui, maka anak itu nanti tumbuh dewasa menjadi anak yang cacat. Dan itu keyakinan bangsa Arab. Dan Nabi SAW pengen melarang ghilah itu. Asalnya Nabi ingin melarang ghilah tersebut. Kemudian Nabi lihat orang Persia dan Romawi. Karena Persia dan Romawi adalah negara yang jadi rujukan pada saat itu, kan negara adidaya saat itu. Kata Nabi, saya lihat orang melakukan ghilah tidak ada masalah. Maka kata Nabi SAW, maka saya tidak jadi melarang. Kemudian sahabat ditanya Nabi ditanya lagi oleh sahabat al-azal. Apa hukumnya azal wahai Rasul? Azal itu adalah seorang suami menggauli istrinya, kemudian spermanya dibuang di luar. Tidak dimasukkan di dalam tempat istri, tapi dibuang di luar sehingga tidak jadi anak. Itu namanya azal. Maka Nabi ditanya azal itu kata Nabi Abdul Khafi. Kata Nabi SAW, azal itu ada pembunuhan yang tersembunyi. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm tentang pelarangan azal, azal tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa faedah. Adapun masalah azal nanti saya akan jelaskan hukum setelahnya, karena ada hadis yang membolehkan azal. Tapi saya ingin mengambil faedah hadis ini dari sisi lain. Pertama, hadis ini membolehkan kita melakukan ghilah kepada istri kita, mendatanginya di saat dia lagi hamil atau menyusui. Kemudian, kenapa ini boleh? Karena tidak dilarang oleh Nabi. Kemudian yang kedua, hadis ini Nabi mengambil eksperimen dari orang kafir, Persia dan Romawi. Maka kata para ulama, bolehnya mengambil manfaat dari orang kafir dan bolehnya mengambil manfaat dari hasil percobaan mereka. Selama itu baik, kenapa tidak diambil? Maka mengambil percobaan orang kafir, eksperimen orang kafir, pendapat mereka yang mana itu teruji, maka tidak ada masalah. Contoh misalnya, mereka mengatakan bahwasanya menyusui anak misalnya di usia 2 tahun ke atas tidak baik misalnya. Kita ambil pendapat mereka tersebut, maka tidak ada masalah ya. Dan itu juga selaras dengan anjuran di syariat kita menyusui cuma sampai 2 tahun misalnya. Maka selama perkataan mereka itu teruji ilmiah dan tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita terima. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya asalnya manusia itu memiliki kesamaan semuanya, baik itu muslim atau kafir. Artinya memiliki kesamaan. Ketika Allah ciptakan orang kafir, ketika Allah ciptakan orang muslim, ini pada asalnya manusia yang memiliki banyak kesamaan. Makanya Nabi mengatakan tidak mengapa, kata Nabi, melakukan ghilah. Kemudian pertanyaan Nabi sallam ditanya oleh sahabat al-azal ini adalah pertanyaan yang mungkin sebagian orang itu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan lah. Tidak perlu ditanyakan. Kadang pertanyaan-pertanyaan di sebagian masyarakat itu tidak patut untuk ditanyakan. Tapi sebetulnya tidak ada masalah seseorang menanyakan sesuatu mungkin tabu dianggap di masyarakat, tapi menurut dia penting. Maka tidak mengapa. Makanya sahabat itu kadang malu bertanya Nabi yang berkaitan tentang masalah ini. Padahal itu mereka butuhkan. Berkaitan dengan mani, berkaitan dengan madhi dan misalnya. Makanya sahabat itu saking malunya mereka ngutus Arab Badui bertanya kepada Nabi. Jadi diupah takuni Nabi ini. Kenapa? Karena sahabat itu malu bertanya kepada Nabi haibah. Arab Badui yang penting dikasih uang, enggak ada masalah. Dia bertanya kepada Rasulullah yang dipintakan. Makanya kata Miqdad, saya pernah suruh orang untuk bertanya tentang masalah madhi. Madhi itu gimana cara membersihkannya? Dia najis apa tidak? Sahabat bingung. Madhi itu najis apa tidak? Madhi bukan mani. Akhirnya Miqdad nyuruh seseorang. Maka Arab Badui ini bertanya, wahai Rasulullah, madhi itu gimana cara membersihkannya? Kata Nabi, dibasuh, kata Nabi SAW, dibasuh. Diajarkan oleh Nabi. Maka Badui ini ngasih tahu kepada Nabi, dibasuh, kata Rasulullah SAW, cara membersihkan madhi tersebut. Jadi dulu sahabat kadang
bertanya, ngirim Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, karena Nabi punya haibah, punya wibawa yang sangat besar. Sama kadang di antara kita kadang malu bertanya dengan ustaz, nyuruh orang coba antum takuni ustaz, anak ada nyaman bertakun lawan sendiri. Itu terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li jariyatan wa ana a'zalu anha wa ana akrah an tahmila wa ana uridu ma yuridu ar-rijal wa innal yahuda tahaddasa anil azla al-maw'udatu as-sughra qala kadhabat yahud law arada Allah an yukhlaqahu mastata'ta an tasrifahu rawa Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu والنسائي والطحاوي ورجاله الثقات. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku melakukan azal terhadap hamba-hamba perempuanku karena aku tidak suka kalau dia hamil, sedang aku menginginkan apa yang diinginkan oleh para laki-laki. Menurut orang Yahudi, azal ini termasuk mau'udatus sughra, membunuh anak kecil. Tapi yang membunuh anak dengan as-sughra dianggap membunuh anak yang sughra. Beliau pun menanggapi, orang Yahudi berdusta, kata Nabi. Jika Allah hendak menciptakannya, maka kamu tidak akan sanggup menahannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Dawud dan lafaznya tertera dalam Abi Dawud, An-Nasa'i dan At-Tahawi dengan perawi-perawi yang thiqah. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bertanya kepada Nabi tentang azal. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak membolehkan azal. Azal itu menumpahkan sperma di luar. Maka kata Nabi SAW, kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan itu dianggap membunuh anak. Maka kata Nabi, demi Allah telah berdusta orang Yahudi. Berdusta di sini maksudnya adalah salah. Orang Yahudi itu telah melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau seandainya Allah menakdirkan dari hubungan itu akan muncul seorang anak, walaupun Anda melakukan azal akan muncul. Ada. Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan Anda tidak memiliki anak, walaupun tidak Anda tumpahkan spermanya, maka Anda tidak memiliki anak. Karena betul, karena orang kalau kadang berhubungan, kadang sperma itu dia tumpahkan di luar, mungkin masih ada sisa sedikit yang masuk ke tempat wanita tersebut. Sehingga bisa jadi yang sedikit itulah yang menjadikan anak. Yang menjadikan anak. Maka kata Nabi, tidak bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan. Dan azal ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Al-azal ini hukumnya boleh, tidak makruh. Hukumnya diperbolehkan. Ya. Walaupun kata para ulama sebaiknya seseorang tidak melakukan azal karena akan mengurangi kebahagiaan salah satu pasangan. Tetapi kalau dia bisa azal, dia melakukan azal karena tidak ingin punya anak dan semisalnya, pengen nunggu dulu, maka juga tidak mengapa, tidak diharamkan. Ya. Intinya azal ini diperbolehkan. Karena ada sebagian orang beranggapan azal itu adalah sesuatu yang haram, yang ajib. Disebutkan cerita yang sahih. Ada seseorang berzina, dia berzina dengan seorang wanita. Kemudian wanita ini hamil, minta untuk dinikahi. Kemudian laki-laki ini bingung mau menikahi apa tidak, bingung dia pemacam. Kemudian dia bingung nanti anaknya seperti apa. Akhirnya dia datang kepada syekh, bertanya kepada orang berilmu. Ya, saya berzina dengan wanita, kata dia. Berzina dengan wanita. Akibat hasil itu wanita itu hamil. Ini anaknya nanti anak saya atau anak siapa? Kata dia pemacam itu. Kalau saya nikah dengan wanita tersebut. Kemudian, dan ini tentunya masalah fikih ya, masalah yang berat ya. Kalau sudah punya anak dan semisalnya, kata Syekh, ya, kenapa kamu tidak azal ketika berhubungan itu? Kata Syekh, kenapa kamu tidak azal? Kenapa kamu tidak tumpahkan di luar gitu lah macam? Saya kira Syekh azal itu haram, kata dia. Azal ya. Allah menganggap azal haram, zinanya halal. Macam ya. Jadi dia memikirkan azal itu haram, tapi nggak memikirkan zinahnya, ya, nggak memikirkan zinahnya. Ya. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan azal ini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, tidak makruh. Ya. Adapun
Nabi SAW mengatakan al-wa'dul khafi, azal itu ada kata Nabi membunuh samar-samar, maksudnya adalah bukan pengharaman, tapi maksudnya adalah azal itu sebab seseorang tidak memiliki anak, ya. Karena dengan dia tumpahkan sperma, maka kemungkinan jadi anak itu kecil. Maka itu yang masukkan al-wa'da al-khafi. Bukan Nabi SAW melarang. Nah, di antara dalil yang sangat jelas melarang itu adalah hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah setelahnya. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qal kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil walau kana syai'an yunha anhu la nahana anhu al-Qur'an, muttafaqun alaih. Wali Muslim fabalagha dhalika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami melakukan azal sementara Al-Qur'an masih turun. Apabila azal itu terlarang, tentunya Al-Qur'an sudah melarang kami. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim tercantum ketika berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melarang kami. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas ya menjelaskan kepada kita bahwasanya azal itu boleh. Azal itu boleh, tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama rahimallahu taala, ya, azal itu bukan membunuh anak, tapi usaha menghindari kehamilan. Dan usaha menghindari kehamilan itu boleh apa tidak dalam Islam? Boleh di dalam Islam, ya, selama dia maksudnya adalah tetap pengen punya anak, tapi dia menghindari kehamilan untuk mengatur jarak. Maka tidak ada masalah. Di dalam Islam orang nggak mau hamil, ya, tidak mau punya anak, itu berdosa. Karena tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, saya akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Maka subhanallah, orang semakin banyak punya anak itu semakin baik, semakin bagus, ya. Semakin bagus. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mendoakan Anda, semakin banyak nanti orang yang membantu Anda di masa tua. Maka Anda kalau punya anak, maka anaknya banyak-banyak. Bilang sama istri, kita insya Allah sampai meninggal anak 20 misalnya. Ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Apalagi kata para ulama, terlebih lagi orang itu bukan orang yang memiliki kesibukan seperti dai dan duat. Ya, dia bukan seorang dai dan duat. Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, Imam Syafi'i ada perkataan beliau ketika ditanya tentang masalah poligami ta'addud. Tapi ini jangan di-share. Nanti ada bantahannya, banyak orang bantah saya nanti. Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah ditanya tentang masalah ta'addud. Mana yang bagus seorang dai, seorang muslim, dia seorang penuntut ilmu dan semisalnya, mana lebih bagus bagi dia ta'addud apa tidak? Kata Imam Syafi'i tidak, cukup nikah dengan satu wanita saja. Wanita saja. Ditanya, kenapa? Beliau berdalil dengan ayat Al-Qur'an, fa in khiftum ailatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian takut ailah itu banyaknya anak, banyaknya keluarga, memalingkan kalian dari berzikir, mengingat Allah dan semisalnya. Karena orang kalau banyak istri, ya banyak istri, sehingga keluarganya sangat banyak. Itu otomatis mengurangi apa? Mengurangi akan kegiatan dia, dakwahnya dia. Dia disibukkan dengan ini, akhirnya berkurang. Maka kata beliau, cukup satu saja. Maka manusia, kata beliau, kalau dia tersibukkan dengan banyak anaknya dari ibadah kepada Allah, disibukkan dengan banyak istrinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tugasnya adalah seorang alim yang mencerahkan, maka kata beliau cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Nah, di sini kata para ulama rahimallahu taala, ya, orang-orang yang seperti dai, penuntut ilmu dan semisalnya, maka kata mereka ikhtisar terhadap satu sehingga keluarga tidak banyak, itu lebih baik menurut sebagian para ulama. Para ulama mengatakan adapun di luar itu
maka disuruh orang itu punya banyak anak dengan istrinya. Ya. Kenapa? Karena nanti dia yang akan mendoakan kita, yang memohonkan ampun untuk kita. Apalagi pada zaman sekarang ini muncul mindset tidak punya anak, kawin tapi nggak ada bisi karena bisi anak nyaman, kita hidup kawin nggak punya, nggak ada kawin nggak ada anak itu nggak anak itu qurratu ayun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sebagai pelipur jiwa, pelipur hati. Orang kalau nggak punya anak hidupnya hampa, dia kalau dia tidak punya anak itu dia terasa ada sesuatu yang kurang dari sisi kehidupannya. Justru orang banyak anak ya itu menjadikan dia bahagia. Dan Anda lihat ya, rata-rata ibu yang punya anak banyak itu umurnya panjang-panjang, usianya panjang-panjang. Ya, kenapa? Karena dia sibuk dengan anaknya. Yang di sini mahamput datang ini apa macam, yang di situ ya membakar nafas datang pulang ibunya, macam-macam gawean anaknya. Aktivitasnya banyak sekali dan sehat. Anda lihat tuh, ibu-ibu yang anaknya 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke atas itu, Anda fisiknya sehat-sehat, sakit pun jarang. Pengennya pusing mikirkan anaknya ini aja. Coba Anda perhatikan orang yang nggak punya anak dan apa macam, sebentar-bentar kena penyakit kanker, sebentar-bentar kena penyakit ya, hal-hal yang membahaya. Emang wanita seperti itu. Dan subhanallah, wanita itu kalau dia sudah banyak anak, dia tidak akan keluar. Wanita punya anak, nggak punya anak, atau anaknya masih 1 atau 2 gitu misalnya, maka dia akan bosan di rumah. Dia mencari kegiatan di luar, shopping, ke mall, ke kafe-kafe, ya, duduk nongkrong, ya. Dia terasa seperti anak muda lagi, padahal sudah tua bangka. Padahal dia sudah usianya 50, 45 dan semisalnya, tapi ngerasanya kayak seperti anak muda. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Ya, dia tidak punya anak. Tetapi kalau wanita itu banyak anak, dia akan disibukkan dengan anaknya di rumahnya. Kalau banyak anak itu pasti akan disibukkan. Yang satu minta susu, bikin akan susu, tuntut. Yang satu minta antarkan bekami. Yang satu minta dipijiti, macam-macam. Ibunya kadang dibiarkan untuk beristirahat. Dan saya subhanallah ya, saya pernah tahu bagaimana beratnya jadi seorang ibu. Jadi istri saya haji, ditemani oleh saudaranya. Saat itu kena nggak bisa haji sama saya karena masih bayi. Ada bayi saya ngelarang bawa bayi, anak saya masih 1 tahun lebih. Saya larang karena miskin di tenda apa macam, dan juga nggak boleh dibawa, aturannya demikian. Akhirnya saya tidak berhaji, menjaga anak itu kurang lebih. Saya saat itu punya anak 4 orang, ya 4 orang ini saya jaga. Ya, istri saya haji cuma 6 hari, subhanallah. Saya dari hari ke-6 itu terasa seperti 6 tahun. Iya, mengurusi 4 orang ini serasa 6 tahun, memasakkannya, ya, dia minta, subhanallah. Baru saya tahu bagaimana beratnya perjuangan seorang wanita. Kadang kamu guring kita, ada aja ya, hanya tekelap berkelahinya, ya Allah, didamaikan pulang apa macam. Jadi kita tuh nggak bisa tidur kecuali mereka tidur semua. Masalahnya ini tidurnya kada bareng. Yang 2 ikong tidur, yang 2 ikong nggak ada apa macam. Ya sudah, ini tidur, kita bangun, ini lagi. Jadi subhanallah, berat betul. Ya, jadi seorang ibu itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya banyak memuji. Allah menyuruh laki-laki wa ashiruhunna bil ma'ruf. Paguylah istri kalian dengan cara yang baik. Berat betul. Ngurus anak ini berat, kada gampang. Ya, tidak gampang. Maka kata para ulama, kalau sekedar ya membatasi kehamilan untuk mengatur jarak, tidak ada masalah. Atau mengatur, dia tetap ingin punya anak tapi dia kasih jarak 4 tahun, 5 tahun baru punya anak lagi, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak mau punya anak sama sekali, ini yang diharamkan. Karena Nabi berbangga-bangga, fa inni mukatsiru bikumul umam yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, nanti berbangga-bangga di hari kiamat dengan banyak anak-anakku. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama rahimallahu taala ya, adapun pembatasan kelahiran seperti zaman sekarang, KB, kemudian spiral dan semisalnya, itu boleh apa tidak sih yang dilakukan oleh wanita muslimah? Maka kata para ulama, hukum KB dan spiral itu mengikuti niat. Kalau niatnya tidak punya anak, haram. Kalau KB dan spiral itu niatnya
adalah sekedar mengatur jarak, maka boleh. Maka kata para ulama, KB dan spiral bagi wanita itu mengikuti niat seorang wanita itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin akhrajah wal lafdhu li Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli secara berurutan istri-istri beliau dengan satu kali mandi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafaznya ada dalam riwayat Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dianjurkan seseorang bahwasanya ketika dia mengulangi jima secara asal adalah dia berwudu dan mandi wajib. Secara asal seseorang kalau dia mengulangi jima maka dianjurkan dia mandi ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan hadis ini datang ingin menekankan hukum ini bahwasanya menggilir istri dengan satu kali mandi itu boleh. Walaupun secara asal abdalnya dia mandi ketika dia menggilir istrinya. Jangankan menggilir istri yang berbeda, menggilir satu istri mengulangi perbuatan yang sama, berhubungan disuruh dia untuk mandi. Itu yang terbaik, itu yang paling abdal. Kadang kata Nabi apa fa inna ansyad lil aud. Karena laki-laki itu kalau dia menggauli istrinya, tentu dia akan merasakan kecapean, kelelahan. Sebagian orang ya lebih capek ya daripada ya bekerja di sawah. Ya. Maka karena faktor ini disuruh mandi. Ketika dia mandi wajib, ya maka dia ansyad kata Nabi. Dia akan menjadi lebih kembali lagi tenaganya. Kemudian ya dari sini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri. Maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? 9. Cair. Siapa-siapa istri Nabi SAW? Coba kita hitung satu persatu. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab, dan yang keenam Ummu Salamah. Ya, nama beliau adalah Hindun binti Umayyah al-Makhzumi. Yang ketujuh Ummu Habibah, nama beliau adalah Ramlah binti Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Yang kedelapan Juwairiyah bintil Haris. Yang kesembilan Maimunah bintil Haris. Yang kesepuluh Sofiyah, sudah 10 sudah. Sofiyah binti Huyai. Dan yang ke-11 Zainab binti Jahsh. Istri Nabi ada 11. Jadi istri Nabi SAW ada 11. Adapun ada istri Nabi yang diperselisihkan. Di antaranya ada Raihanah binti Zaid, apakah istri Nabi atau bukan. Tapi yang disepakati istri Nabi ada 11. Dan ini tentu Rasulullah SAW diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menggilir istrinya semua tersebut dalam satu hari. Yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahid. Nabi SAW pernah suatu hari menggilir istrinya ya dalam satu kali ya. Dan subhanallah ya, dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, orang yang bertakwa itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya walaupun mungkin dia tidak fitness, tidak apa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kekuatan dan itu fi'lan ya. Di antara dalil yang menunjukkan demikian adalah Fatimah dan Ali datang kepada Nabi SAW mengeluhkan karena capek bekerja di rumah ya. Maka dia minta untuk didatangkan pembantu. Ali dan Fatimah datang kepada Nabi agar dicarikan pembantu. Kemudian kata Nabi SAW, mau nggak kalian saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Apa itu? Suruh Nabi bertasbih,
Disuruh Nabi mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kata Nabi, itu lebih baik daripada apa yang kau minta dari dicarikan pembantu. Ulama ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan kata para ulama, tasbih zikir itu memberikan kekuatan, tidak hanya kekuatan batin tapi kekuatan fisik, ya, memberikan kekuatan fisik. Maka orang bertakwa dia sangat dekat dengan zikir kepada Allah, sangat dekat dengan Al-Quran. Makanya dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita juga disuruh untuk melakukan usaha-usaha yang sifatnya duniawi, tapi sejatinya orang yang bertakwa itu insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi adalah orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Makanya kita orang nggak bisa, manusia normal yang nggak bisa menggilir istrinya sebersih dalam satu hari, ya, kecuali orang-orang tertentu. Dan ini, ya, Nabi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, bahkan kata para ulama rahimallahu ta'ala, disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi diberikan kekuatan berhubungan intim kepada istrinya seperti 30 orang laki-laki. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada Nabi SAW. Adapun laki-laki yang biasa tidak bisa. 2 kali 3 kali sudah pingsan laki-laki biasa. Ya, dia apa? Ya, sudah guring aja seharian. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang istimewa yang diberikan. Makanya orang-orang itu kadang tuh mencari obat tertentu agar dia kuat dan semisalnya. Karena pengen, ya, kenikmatan tersebut. Karena orang kalau diberikan kekuatan tersebut dia mendapatkan kenikmatan. Orang yang tidak diberikan kekuatan tersebut kenikmatannya berkurang. Berkurang. Dan Nabi diberikan kekuatan hal demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga mengatakan bahwasanya menggilir istri tidak wajib, mandi wajib. Boleh digilir semua baru mandinya terakhir. Walaupun saya katakan tadi yang paling afdal, yang paling bagus adalah ketika seseorang setiap kali dia mengulangi dia mandi. Ini yang paling afdal dan ini yang paling bagus. Dan ini juga dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm tentang masalah dianjurkannya poligami ta'addud, dijadikan dalil oleh para ulama. Sehingga ahlul ilm khilaf tentang masalah ta'addud tersebut, poligami tersebut. Poligami itu sunnah apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama rahimallahu ta'ala menganggap poligami itu tidak sunnah. Poligami itu sifatnya mubah. Ta'addud itu sifatnya mubah. Sebagian ulama mengatakan poligami itu sunnah. Apa dalil mereka? Pertama, jumhur mengatakan dalil mereka berfirman dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya nikahilah wanita itu 2, 3 dan 4. Jika kalian tidak bisa berlaku adil, kata Allah, nikahilah cuma satu. Kata jumhur, Allah menutup ayat ini dengan satu. Maka afdalnya, sunnahnya dia satu. Ya. Adapun 2, 3, 4 itu hukumnya sifatnya mubah. Kemudian yang satu kata jumhur itu lebih aman. Kenapa? Karena 2, 3 dan 4 Anda bertaruh bisa adil apa tidak. Ya. Bisa adil apa tidak, 2, 3, 4. Tapi kalau satu Anda aman, ya, Anda aman. Tapi 2, 3 dan 4 Anda bertaruh, kata mereka. Anda bisa tidak adil. Kemudian jumhur ulama rahimallahu taala juga mengatakan, kata mereka, ya, karena nikah lebih dari satu tersebut akan membawa banyak perselisihan di dalam keluarganya, dan banyak orang itu tidak siap dalam menyelesaikan perselisihan, apalagi orang-orang jauh dari ilmu. Itu dari mereka mengatakan cukup satu, ya. Adapun 2, 3, 4 itu boleh. Sebagian mazhab mengatakan sunnahnya ta'addud. Kenapa kata mereka? Karena Allah memulai ayat ini disuruh dengan 2, 3 dan 4. Ya, kalau seandainya nikah yang satu itu yang paling afdal, maka Allah memulai menyuruh nikah satu. Tapi Allah menyuruh mulai nikah 2, 3 dan 4. Kemudian yang kedua dalil mereka adalah tidak ada sahabat kecuali berpoligami, kata mereka. Tidak ada sahabat yang jumlahnya ratusan ribu kecuali mereka semuanya berpoligami. Sebenarnya mereka berpoligami. Maka ini menunjukkan, kata mereka, poligami itu sesuatu yang
sunnah. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa juga mengatakan poligami itu sunnah, dan juga sebetulnya tidak bisa kita katakan dia mubah secara mutlak. Sebetulnya ini kembali kepada kondisi seseorang. Kembali kepada kondisi seseorang. Maka banyak orang bertanya, Ustaz, saya ini berpoligami apa tidak? Boleh tidak saya berpoligami apa tidak? Sebetulnya itu kembali ke kondisi seseorang. Ada sebagian manusia itu, dia sebetulnya satu itu sudah cukup bagi dia. Satu itu sudah cukup. 2, 3, 4 dia tidak butuh wanita 2, 3 dan 4. Dia butuh satu saja. Dia tidak tertarik dengan 2, 3 dan 4, dan dia nyaman dengan hidup satu tersebut. Maka bagi orang semacam ini cukup satu. Nggak perlu Anda nikah 2, 3 dan 4. Cukup Anda satu. Kalau Anda merasa nyaman dengan satu tersebut, kemudian Anda merasa nikmat dengan keluarga tersebut, cukup Anda satu. Ini bukan karena dia takut, tapi dia nyaman. Ya. Bukan istrinya lebih harap daripadanya. Kadang kita ini apa? Padahal ulun ini wani aja, saya jaga istri ulun lebih wani itu, yang berwani. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang, masya Allah, kondisinya tidak bisa dengan satu. Kondisinya tidak bisa dengan satu. Kalau dia satu, dia akan terjerumus pada perzinahan. Maka ini bagi kita katakan ini wajib dia ta'addud. Kalau tidak, dia terjerumus dari sesuatu yang haram. Disuruh dia untuk ta'addud di dalam Islam. Kemudian kata para ulama rahimahullah ta'ala, nah gimana kita membedakan yang satu ini cukup dengan satu saja, yang satu ini silahkan ta'addud? Gimana kita membedakan dua orang ini? Cara membedakannya adalah, kalau orang itu terfitnah dengan wanita, Nabi SAW mengatakan apa? Kalau ada seseorang terfitnah dengan wanita, kemudian kata Nabi, datangi istri kalian. Apa yang ada pada wanita tersebut ada pada istri kalian. Kalau dia mendatangi istrinya, syahwat itu tidak hilang, berarti orang ini emang harus disuruh untuk nikah lagi. Jadi orang kalau dia sudah datangi istrinya, tetap syahwat itu bergejolak di dalam dirinya, emang dia tidak layak untuk satu. Tapi kalau dia datangi istrinya, hilang syahwat tersebut, selesai, berarti cukup dia dengan satu. Cukup dia dengan satu. Jadi subhanallah, Islam itu sangat mengasihi porsinya luar biasa. Sehingga tidak ada yang terzalimi sebetulnya, tidak ada yang terzalimi. Istri pun kalau dia melihat kondisi suaminya tidak terpuaskan, dia akan ridha. Kalau suaminya itu nikah lagi, karena dia tahu suaminya tidak terpuaskan dengan dia. Tapi kadang istri tidak ridha dia terpuaskan dengan dia. Terpuaskan dengan dia. Kadang ini cuma gaya-gayaan aja, ya, umpat-umpatan aja. Nah, itulah kadang menyebabkan terjadi pertengkaran yang luar biasa. Maka sebetulnya kata para ulama itu kembali kepada kondisi seseorang. Maka tidak boleh ada orang mengatakan kamu harus berpoligami, pengecut kamu, cemen misalnya, apa macam. Anda itu kembali kondisi pada seseorang. Atau Anda katakan Anda tidak boleh berpoligami, kasihannya bini Anda. Belum tentu. Ini kembali masing-masing dan kondisi manusia, satu manusia dan manusia yang lain berbeda. Maka tidak boleh ada orang mengkiaskan dia harus seperti saya harus seperti dia. Tidak. Ya. Maka Islam itu mengatur kondisi Anda itu apakah cukup dengan satu? Cukup dengan satu, ya sudah. Anda bahagia dengan satu tersebut. Ya. Jangan sampai nanti Anda sudah cukup dengan satu, kemudian Anda melakukan yang kedua, akhirnya Anda tidak adil. Akhirnya jalannya miring-miring. Ya. Kata Nabi SAW, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi ma'il. Ya, jalannya miring. Ya, jalannya miring. Bukan orang jalan miring itu kada adil, kada. Nanti itu di hari kiamat kelak. Itu di hari kiamat kelak, dia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi miring. Ya. Maka kalau orang sudah cukup dengan satu, bahagia dengan satu. Maka kalau dia sudah bahagia dengan istrinya, dengan anaknya, sudah. Maka Anda jangan mencoba-coba alam yang baru. Karena orang kalau sudah ta'addud itu alam yang baru. Maka Anda akan masuk dalam alam tersebut, Anda harus siap menerima risikonya. Tapi ada sebagian orang emang dia tidak cukup dengan satu orang, dia merasa kurang dan semisalnya. Apalagi orang tersebut diberikan keluasan materi dan semisalnya. Maka itu tidak ada masalah, diperbolehkan di dalam Islam. Tinggal nanti di sini seorang istri dia hendaknya juga memahami kondisi seorang suaminya. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan dia akan terjerumus pada perbuatan zina. Dan kita tentu tidak ridho ada pasangan kita terjerumus pada perbuatan zina. Kemudian
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terfaedah juga dari hadis ini ya, bahwasanya bolehnya mengulangi jima pada istri ya, baik itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, walaupun tidak pakai wudu. Walaupun tidak pakai wudu. Dianjurkan, disunahkan berwudu. Mengulangi jima yang kedua dianjurkan berwudu. Tapi kalau dia tidak berwudu maka tidak mengapa. Dia tidak berdosa. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah Nabi itu melakukan sesuatu yang paling afdal? Bukankah perbuatan Nabi itu selalu memilih yang paling afdal? Kenapa di sini Nabi tidak berwudu? Kenapa di sini Nabi tidak mandi wajib? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah kadang Nabi meninggalkan sesuatu yang afdal demi ingin menjelaskan sebuah hukum. Demi ingin menjelaskan sebuah hukum. Kadang Nabi SAW beliau tinggalkan yang afdal demi ingin menjelaskan hukum tersebut. Contoh, Nabi SAW pernah sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih itu tentunya paling afdal adalah berjamaah. Nabi pernah sholat tarawih berjamaah 3 malam berturut-turut. Kemudian Nabi SAW ya, meninggalkan sholat berjamaah tarawih. Ya, setelah itu Nabi tidak bertarawih lagi. Kemudian ditanya, kenapa Nabi meninggalkan demikian? Karena takut untuk itu diwajibkan kepada umatnya. Takut nanti umatnya menyangka tarawih itu hukumnya wajib. Nabi meninggalkan jamaah demi ingin menjelaskan sebuah hukum bahwa salat tarawih berjamaah itu tidak wajib, dan salat tarawih itu sendiri tidak wajib. Ingin menjelaskan hukum itu. Dan Nabi tinggalkan yang afdal demi menjelaskan sebuah hukum. Jadi kadang Rasulullah tinggalkan sesuatu yang afdal ingin menjelaskan sebuah hukum. Contoh yang lain, kadang Nabi SAW, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kadang Nabi minum berdiri. Padahal minum itu yang paling afdal apa? Duduk, tidak berdiri. Tapi kadang Nabi SAW minum berdiri. Ingin menjelaskan apa? Minum berdiri itu tidak haram. Ingin menjelaskan bahwa minum berdiri itu tidak makruh, tapi khilaful aula, menyelisih yang afdal saja. Menyelisih yang afdalnya duduk. Kalau berdiri tidak mengapa, dia tidak makruh. Nabi lakukan untuk menjelaskan sebuah hukum. Nah, di sini pun juga demikian. Nabi SAW tidak berwudu dan tidak mandi di saat dia menggilir istri beliau ingin menjelaskan sebuah hukum, bahwa hukumnya itu boleh, tidak mengapa. Kemudian di dalam hadis ini Nabi menggauli istrinya, ya, disebutkan dalam sebagian riwayat dalam satu malam. Di dalam Islam, di dalam aturan berpoligami, malam itu tidak boleh diganti. Kalau malam istri pertama nggak boleh istri kedua 4 di malam itu. Ya, kalau siang boleh. Siang itu haknya semua istri. Siang itu haknya semua istri. Siang itu suami misalnya ke istri yang pertama lebih lawas, walaupun nanti malamnya di istri kedua, tapi siangnya di istri yang pertama sampai sore, boleh tidak? Boleh. Esoknya lagi di istri pertama lagi sampai sore. Sebulanan siangnya di istri pertama aja misalnya. Boleh tidak? Boleh. Karena siang itu tidak ada kaitannya dengan hak istri. Haknya istri itu berkaitan dengan malam. Nah, yang jadi masalah di sini, Nabi menggauli istri beliau satu malam semuanya. Padahal ini tidak boleh. Ini haknya seorang pada istri yang dapat giliran. Para ulama menjelaskan di sini, boleh seorang suami menggauli istrinya dalam satu malam, beberapa istri, boleh dengan syarat apa? Mendapatkan izin dari istri yang mendapat giliran. Biasanya istri yang pertama gilirannya malam ini, kemudian diizinkan oleh istri pertama, suaminya pergi ke istri kedua, istri ketiga pada malam tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, maka ada boleh. Dia harus tinggal di rumah, di tempat istri pertama. Tidak boleh dia tidak boleh dia pergi ke istri yang lain yang bukan giliran malamnya. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang junub itu badannya suci. Badannya suci, tidak najis. Ya. Kalaulah dia najis, niscaya Nabi tidak akan menggauli istrinya pada malam yang sama tanpa mandi terlebih dahulu. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya orang yang menggauli istri pada malam yang sama dengan lebih dari satu istri, ini menandakan badannya tidak najis. Bahwasanya badannya orang junub itu
badannya orang junub itu tidak najis, dia suci. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan tentang masalah fikih keluarga, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah mahar. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Ini ada mungkin sekitar 5 sampai 10 menit waktu yang ada. Kalau dia mau bertanya silahkan fadhal. Kalau dia mau bertanya yang berkaitan tentang materi ataupun di luar materi silahkan kalau dia mau bertanya. Nggih. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, ya, keyakinan di masyarakat bahwasanya anak itu menghabiskan rezeki dan semisalnya, maka itu keyakinan yang salah. Itu keyakinan. Justru anak itu sebab datangnya rezeki kepada kita. Makanya Allah katakan, Allah ini menjamin bagi orang yang sudah menikah ini dijamin oleh Allah rezekinya. In takunul fuqara yughnihumullah. Jika kalian fakir kata Allah, Allah yang akan mencukupkan kalian. Jadi seseorang itu punya anak banyak-banyak enggak ada masalah. Allah yang akan luaskan rezeki kita. Justru anak itu sebab datangnya rezeki. Sebab datangnya rezeki. Iya. Jadi Anda jangan dibalik. Anak itu nanti kita bingung menghidupkan. Enggak, justru kita banyak anak itu rezeki kita lebih banyak. Ustaz ulun bisa anak 1 dengan anak 2. Anak 2 lebih banyak rezekinya. Anak 3 lebih banyak lagi rezekinya. Anak 5 lebih banyak lagi rezekinya. 10 lebih banyak rezekinya. Jadi kalau Anda pengen kaya, banyak-banyak anak. Ya banyak-banyak anak. Maka Allah luaskan rezeki. Ya Allah luaskan rezeki. Masa iya itu Allah yang berjanji. Kalau kalian fakir kata Allah, kami akan membiayai. Kata Allah jangan takut. Engkau memberikan makan kepada anak itu dalam kondisi fakir kata Allah, jangan takut. Kami nanti yang akan mengasihi rezekinya kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pertama itu adalah sesuatu yang keliru di dalam Islam, bahwasanya anak itu memperseret rezeki, mengurangi rezeki. Tidak, justru anak itu ya menjadikan rezeki kita lebih banyak, menjadikan rezeki kita lebih banyak. Dan itu kita janji, itu janji Allah. Dan kita, otak kita ini kadang nggak bisa nerka. Ya otak kita ini kok bisa Ustaz? Itu caranya Allah yang mendatangkan rezeki, itu Allah nanti akan mendatangkan rezeki tersebut ya. Dan itu Anda yakin, Anda lihat kadang orang tuh buruh gajinya cuma 1 juta, anaknya banyak 5-6 anaknya, hitungan manusia nggak cukup. Tapi subhanallah dia bisa nyekolahkan anaknya semua ya, anaknya sekolah semua ya, kemudian ya tidak ada hutang dia. Tapi Anda lihat ini bisa anak seikung, bisa mobil, bisa rumah ya, bisa macam, utangnya sing banyak kan. Utangnya sing banyak kan. Padahal sebetulnya sama aja, ini sebetulnya lebih parah daripada yang ini tadi, yang kerjaannya kuliah apa macam, tapi utangnya kan tidak ada. Anaknya sekolah semua, ini punya anak 1, rumahnya tersandarkan di bank, mobilnya ada bermasalah dan semisalnya. Jadi sebetulnya rezeki itu rezeki itu berbanding lurus dengan jumlah anak. Semakin banyak anak Anda, sebetulnya semakin banyak rezeki Anda. Kalau tidak percaya praktekkan insyaallah. Kalau tidak percaya praktekkan. Banyak anak, insyaallah rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Nggih. Waalaikumsalam. Bisa. Pendapat yang rajih bahwasanya ada larangan Nabi sam'an bai'il urbun. Nabi melarang seseorang jual beli urbun. Tapi hadis ini lemah. Maka urbun itu uang panjar di awal sebagai tanda komitmen kita ingin membeli barang tersebut. Itu hangus kalau kita melanggar perjanjian. Contoh misalnya, barang ini saya akan beli ya, atau saya akan beli nanti setelah 5 hari saya akan lunasi misalnya. Ternyata setelah 5 hari tidak dilunasi. Datangnya melunasinya nanti setelah 3 bulan dan 4 bulan. Bisa hangus. Makanya kalau kita panjer orang, maka kita komitmen dengan persyaratan tersebut. Kalau orangnya baik, alhamdulillah dikembalikan. Kalau orangnya yang tidak mengembalikan bukan jahat, dia boleh secara syariat dia betul. Karena dia ulun mengambil hak ulun lah, maaf lah kada ulun kembalikan kata dia. Ya sudah, betul dia tidak berdosa. Ya.
Karena haknya dia juga dirugikan. Ketika kita lambat bayar, dia jadi rugi semacam itu. Wallahu a'lam. Ada ikhwan punya anak matanya cacat, satu normal, satu agak nyipit gitu. Mau operasi plastik, jadi mau bertanya apa hukum boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi cacat itu kalau diperindah, dipercantik, dikembalikan aib, maka tidak mengapa. Jadi mengubah ciptaan Allah dalam rangka mengembalikan aib, maka tidak mengapa. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bolehkah umrah 2 kali dalam 1 kali keberangkatan atau keduanya untuk almarhum suami? Jazakumullah khairan. Asalnya umrah itu 1 kali perjalanan, 1 kali umrah. Adapun mengulang-ulang umrah itu tidak dianjurkan, dimakruhkan. Kecuali pada satu kondisi ini. Ada berwasiat, orang tua Anda atau suami berwasiat, misalnya kalau ikam umrah tolong umrahkan saya. Kemudian Anda tidak punya lagi uang kecuali itu saja. Umrah ini pun saya sudah mengumpulkan sudah 20-30 tahun, hanya terkumpul duitnya. Kalau umrah lagi kada sanggup ulun, maka dia tidak sanggup lagi umrah dan berwasiat khusus untuk dia, tidak ada yang lain. Maka di kondisi semacam ini tidak mengapa seorang mau ulang umrah. Tapi kalau dia sekedar minta diumrahkan, maka nggak perlu dengan Anda mengumrahkan. Mengumrahkan itu bisa Anda upah orang yang ada di sana, itu lebih murah. Itu cuma biayanya mungkin 1 juta saja. Anda kasih orang 1 juta mengumrahkan. Ya, untuk orang tua Anda almarhum suami misalnya, maka itu yang terbaik. Ada pun mengulang umrah tadi 2 kali, 3 kali. Ada sebagian orang itu mengulang umrah sekali. Di Mekah itu 7 hari 7 kali juga umrahnya. Ya, 7 hari 7 kali juga umrahnya, sampai tukang cukur ini bingung yang mana lagi dicukur kepalanya. Ya, sampai berdarah-darah sudah. Berataannya habis, darah-darah sudah berataan. Tukang cukur ini bingung, mau yang dicukur yang mana lagi? Apa macam kepalanya ini? Maka ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi 1 kali perjalanan 1 kali umrah. Kecuali tadi saya katakan orang ada uzur syar'i, berwasiat, kemudian minta dia secara khusus mengumrahkan, kemudian dia tidak punya biaya untuk umrah lagi, maka ini tidak ada masalah dia mengumrahkan. Ada pun kondisi di luar itu, maka hendaknya dia cukupkan 1 kali dan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup ya kayaknya ya. Kita cukupkan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.